di mana kami dikriminalisasi. Kriminalisasi itu sendiri sudah kita pahami tadi, berarti melakukan suatu upaya yang tentu saja di luar hukum terhadap kami atas orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Begitu. Ya, ketika kami masuk ke rumah beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum. Presiden ahli pidana se-Indonesia, Dr. Muhammad Taufik mengatakan ini bagian dari intimidasi. Filosofi lain adalah bahwa ini penghukuman terhadap ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu komisioner yang diwakili oleh staf ya, bahwa ada yang tidak sehat di negeri ini, bahkan mengancam akan kematian nurani. Ketika ditanya atau bertanya itu atau menyaksikan dianggap sebagai sebuah kesalahan dan fitnah, ketika bertanya dianggap mencemarkan, padahal kesanksian, kemudian pencarian dan memastikan sesuatu itu adalah merupakan tabir yang membuka ilmu pengetahuan bahkan pendidikan. Saya ingin mengatakan kritik dan kontrol kepada pejabat publik itu bukanlah merupakan suatu kebencian, akan tetapi merupakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang tertinggi yang dimiliki oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Nah, yang kami rasakan pada hari ini ada suatu pejabat publik yang legitimasinya sedang kami pertanyakan, dan sudah kami lakukan upaya-upaya ini sejak lama, bukan dadakan. Saya tergabung dalam TPUA, yaitu salah satu advokat yang ikut mengadvokasi perkara ini, walaupun tidak dari sejak awal, karena memang ini ada 3 jilid begitu, yang merasakan ombak yang luar biasa dalam penegakan hukum tersebut. Kami ingin mengatakan bahwa pada akhirnya ombak terbesar itu kami rasakan pada hari ini, di mana kami dikriminalisasi. Kriminalisasi itu sendiri sudah kita pahami tadi, berarti melakukan suatu upaya yang tentu saja di luar hukum terhadap kami atas orang-orang yang mempunyai kekuasaan, begitu. Nah, oleh karena itu kehadiran kami di sini tentu saja mengharapkan campur tangan daripada Komnas HAM yang memang didirikan dalam rangka untuk menimbulkan suatu suasana kondusif terhadap penegakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga resolusi PBB, serta International Declaration of Human Rights, yang kesemua itu sesungguhnya secara ideal untuk memastikan hak asasi manusia itu di cover. Nah, oleh karena itu tentu saja kami berharap bahwa kehadiran kami di sini itu tidak sekedar basa-basi, bukan merupakan suatu katakanlah hal yang isapan jempol, bahwa pada hari ini sulit sekali mendapatkan keadilan. Ya, di tengah orang yang terus cawe-cawe terhadap kekuasaan. Mengatakan di hadapan publik bahwa saya sangat sedih sebenarnya, dan ini perkara terus lanjut, tapi apa boleh buat karena sudah keterlaluan begitu. Ya kan, ini sebenarnya suatu ancaman yang sebenarnya kami sudah rasakan sejak dari Solo. Ya, ketika kami masuk ke rumah beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum. Presiden ahli pidana se-Indonesia, Dr. Muhammad Taufik mengatakan ini bagian dari intimidasi. Ya, kalaupun Dr. Taufik tidak mengatakan itu intimidasi, sebagai pribadi yang langsung berhadapan dengan beliau hanya jarak 1 meter, saya ingin mengatakan itu intimidasi. Lalu banyak hal yang membuat kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu, selayaknya kebenaran itu harus dilindungi, bukan dimatikan. Nah, tentu saja karena kami berusaha menggapai bantuan ya kepada pemilik kekuasaan tertinggi di negeri ini secara eksekutif, belum juga kami dapatkan, tentunya mendatangi Komnas HAM adalah bagian dari upaya tersebut. Satu lagi Ibu, belajar dari perkara ini, kami mempelajari 3 hal. Bahwa ternyata ada perbedaan antara ghibah, antara syahadah, dan antara ikamatul kauna daulah. Jadi ada beda antara ghibah, yaitu membicarakan keburukan seseorang tanpa hak, ada beda antara berkesaksian, dan ada beda antara menegakkan hukum negara. Yang kami lakukan manakala kami ingin mengatakan bahwa ada seorang pembohong
yang sudah berbohong kepada negeri ini hampir 10 tahun. Banyak merugikan. Ketika dia menjadi presiden, dia menyengsarakan rakyatnya. Ketika dia menjadi rakyat, dia menyengsarakan presiden dan rakyatnya. Itu berbasis kepada, kalau Ibu Tifa, Pak Roy, dan lainnya itu berbasis kepada scientific base, maka kami berdasarkan fakta dan hukum. Ini sudah kami lakukan panjang, bukan dadakan seperti kami katakan. Dan terakhir kami melakukan pengaduan di Bareskrim. Dan tentu saja kita sudah mengetahui bahwa ini baru dilakukan suatu gebrakan barangkali setelah melihat bahwa aduan daripada orang yang sangat berkuasa ini harus segera berjalan. Jadi bukan karena kesadaran hukum bahwa ini harus ditegakkan, tapi susul menyusul supaya kelihatan wajar, yang akhirnya malah kelihatan makin tidak wajar. Nah, saya ingin mengatakan seperti itu, Ibu. Yang kami lakukan bukan gibah, menjelek-jelekan seseorang, bukan, tetapi kami sedang syahadah, bersaksi, membongkar kebohongan, membongkar ketidakaslian, yang kemudian tentu saja menegakkan hukum negara tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga pihak daripada Komnas HAM sudah mulai berbenah diri, karena bukan rahasia bahwa 10 tahun terakhir beberapa komisi yang ada di Indonesia ini dipertanyakan dedikasinya kepada bangsa. Let's say lah seperti KPK misalnya, beberapa kali kami mengadukan tidak pernah diperhatikan karena ini menyangkut daripada anak keturunan daripada orang yang berkuasa tersebut dan lain sebagainya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan sampai pada suatu kondisi penegakan kebenaran dan keadilan dan tegaknya hak asasi manusia dalam perkara ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal baru Pak Roy ujung ya Pak? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengawali dengan penegasan atau pernyataan High Commission of Human Rights, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara pelanggar HAM. Dan ketika membuat pernyataan itu memfokus bahwa ciri pelanggaran HAM negara ini adalah pada Joko Widodo. Jadi Joko Widodo adalah pelanggar HAM dalam kacamata Human Rights, High Commission of Human Rights. Alasannya adalah cawe-cawenya waktu proses Pilpres yang begitu masif gitu kan, dan diklasifikasikan membungkam gitu kan hak asasi manusia. Yang keduanya dikaitkan dengan lolosnya Gibran gitu, atas cawe-cawe juga dari Joko Widodo, sehingga Joko Widodo itu dikualifikasikan tadi pelanggar HAM. Ini mungkin relevan sekali kalau kita berbicara bahwa faktor penyebab gitu kan dari kriminalisasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM itu dilakukan oleh seorang yang oleh High Commission of Human Rights disebut pelanggar HAM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sama-sama tadi dengarkan, berangkat dari soal ijazah ini palsu atau asli, berarti menyangkut dokumen. Ini dalam skala dunia juga, Pak Joko Widodo ini sudah ditetapkan sebagai finalis tokoh yang korup dalam skala dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, gitu kan. Itu korupsi. Korupsi itu korupsi finansial. Ujungnya sebelumnya adalah korupsi authority corruption, gitu ya. Tadi financially corruption. Tapi akarnya adalah documentary corruption. Berangkatnya asasinya dari korupsi dokumen. Saya kira ini sangat relevan antara hubungan tadi pelanggaran HAM dengan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo ini. Konteksnya adalah ketika berbasis pada dokumen.
Sehingga kepedulian kita semua ini terhadap bongkar-bongkar asli atau palsu ijazahnya Joko Widodo, saya kira adalah pencegahan sekaligus juga bisa menjadi alasan untuk penindakan, gitu kan, apabila terjadi pelanggaran hukum demi penegakan hak asasi manusia sekaligus pembersihan negara dari budaya korupsi, gitu ya. Oleh karena itu menurut kami langkah-langkah ini bukan langkah-langkah yang ecek-ecek, ya. Bukan langkah-langkah yang tidak punya nilai apa-apa, gitu ya. Atau langkah-langkah yang berbasis kebencian atau berbasis pada pencemaran, berbasis pada fitnah. Saya kira terlalu rendah itu, gitu kan. Kalau itu adalah penilaian yang sampai ke tingkat itu. Jadi ini filosofinya. Filosofi lain adalah bahwa ini penghukuman terhadap ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Dr. Rismond, Dr. Tifa, Dr. Roy, semua berbasis saintifik. Seharusnya saintifik itu dibantah dengan aspek-aspek yang seimbang, gitu. Pendekatannya saintifik lagi, bukan dengan hukum. Kalau digunakan hukum berarti menghukum ilmu pengetahuan. Jadi langkah yang kami lakukan semua ini adalah pembelaan terhadap ilmu pengetahuan oleh ancaman hukum. Gitu. Hukum sebagai alat untuk menghukum ilmu. Saya kira ini masalah yang sangat mendasar ini. Gitu. Ini adalah perjuangan yang prinsip, gitu, dalam konteks langkah-langkah ini. Sehingga wajarlah kalau seluruh elemen strategis, gitu, yang ingin mengangkat harkat martabat bangsa rakyat dan termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan menjadi seruan ajakan untuk kepeduliannya. Jadi kenapa pengaduan ini dilakukan? Nah, kaitan dengan hukumnya, sebenarnya sudah sedang berjalan proses perdata di Surakarta. Dalam aturan SEMA ya 56 kan, kalau perdata sedang jalan untuk berbasis pada satu objek yang sama nanti dengan yang lainnya, termasuk aspek kriminalnya, pidananya, itu harus berhenti, tangguhkan, gitu. Jadi nggak ada itu proses-proses pidana karena perdata jalan, karena perdata juga menyangkut istilahnya PMH ya, perbuatan melawan hukum, kaitannya ijazah. Jadi perbuatan melawan hukum ijazah. Pidananya perdata. Ya kan? Itu perdata dulu awalnya. Nah, kemudian sekarang masuk proses pidana. Nah, itu harusnya dengan satu itu. Kemudian di internal prosesnya pidana ada Barreskrim, ada Polda. Barreskrim ini sudah berjalan lebih dulu. Lidiknya itu tanggal 10 April. Lidiknya, SP Lidik. Ini formal ini. SP Lidik 10 April. Sementara Polda itu masuk SP Lidiknya 30 April. Jadi di internal kasus pidananya kepolisian semestinya tidak ada itu yang Polda. Sementara kriminalisasinya di jalur Polda ini kita. Pembungkamannya di jalur Polda. Kok di satu institusi untuk objek yang sama, gitu kan, dugaan ijazah palsu semuanya akarnya bisa berebut seperti ini, gitu. Yang di satu sisi kita mengadukan Pak Jokowi untuk menguji apakah ijazahnya palsu atau asli, sementara di tingkat Polda itu langsung menohok, gitu kan, dengan aduan personal. Jadi kalau disebut dengan kriminalisasi itu aspeknya personal. Tapi konteks penghukumannya penghukuman ilmu pengetahuan.
Ini paradigmanya yang salah. Jadi perjuangan kita ini perjuangan yang sangat mendasar kalau menurut kita semuanya. Bukan perjuangan yang sekedar ngadu, dikriminalisasi, gitu kan. Kita ke Komnas HAM hanya masalah-masalah yang sederhana. Oh tidak, ini adalah persoalan yang sangat serius, gitu. Dan inilah yang kita akan berjuang terus, gitu kan. Jadi mudah-mudahan Komnas HAM nanti pada waktunya komisioner atau ibu bapak juga menyampaikan memiliki bahan dasar kenapa itu kan harus beramai-ramai datang melakukan pengaduan seperti ini. Jadi saya kira intinya dari saya tambahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.